Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Di kesempatan kali ini kita kembali mendengarkan kesaksian muslimah terbaru yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan juga mereka meninggalkan keyakinan yang lama dan menjadi pengikut Kristus, dan mereka mengakui bahwa hanya Alkitablah yang mengajarkan kebenaran firman Allah yang menguatkan dan juga membimbing pertumbuhan iman, sehingga mereka memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan karena mujizatnya, karena Dia Allah yang menjadi manusia dan selalu menyatakan dirinya kepada para umatnya, para pengikutnya, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang mereka menangkan dan dibawa juga untuk Kristus. Tepatlah firman Tuhan katakan bahwa satu jiwa yang bertobat menerima Yesus, maka seisi rumahnya akan menjadi percaya dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Linda. Nama baptis saya Emilia. Nama krisma saya Matilda. Nama Linda Jenner itu nama beken saya. Saya dilahirkan di Tanjung Pura, Kota Langkat, Sumatera Utara. 7 bersaudara, 5 perempuan, 2 laki-laki. Saya anak ketiga. Saya sebelumnya agamanya Konghucu, keyakinan leluhur. Saat saya SMP, cici saya yang paling besar itu sudah terima Yesus dan mengajak kami untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi mama saya diam saja, apalagi saya tidak bisa terima, dan saya selalu berdebat sama cici saya. Dan yang paling saya ingat waktu itu, karena seringnya berdebat sama cici, bertengkar sama cici mengenai tentang agama Kristen, saya dikejar mama saya pakai sapu. Saya paling ingat waktu itu. Karena saking ribut kali ya, asik berantem sama cici saya yang selalu membicarakan tentang agama Kristen. Saya juga pernah diajak cici saya ke Natalan, ya, untuk menghargai cici saya aja. Tapi hati dan pikiran saya tidak ada di gereja. Pokoknya hatiku udah tertutup untuk namanya Kristen. Dan saat itu teman saya juga ada ajak saya ke gereja. Saya jawab boleh, saya ikut kamu, tetapi kamu ikut saya ke vihara dulu, karena saya tahu biasanya orang Kristen itu nggak mau ke vihara. Nah, singkat cerita, saya menikah dan mempunyai 2 anak sepasang. Karena tidak ada kecocokan, kita berpisah. Dan saya menikah lagi dengan suami yang sekarang ini. Suami saya juga cerai mati, mempunyai 2 anak sepasang. Suami saya seorang Katolik. Saya tidak pernah memaksa saya untuk mengikuti agamanya. Cuma memberi saya buku doa. Katanya, coba aja dibaca. Saya jawabnya iya, tetapi tidak pernah saya membuka atau membacanya. Suatu saat saya menemukan buku doa tersebut. Saya penasaran, saya buka, hanya sekilas saja. Aku lihat, nggak ngerti. Doa-doa Katolik saya juga nggak ngerti. Tapi saya penasaran. Saya jadi galau. Terus saya berbicara sama Tuhan. Kalau bahasa Chinese-nya itu Qigong. Tuhan, sebenarnya Tuhan mau saya gimana? Mau saya tetap keyakinan yang lama atau ke Kristen? Kemudian saya berkata lagi sama Tuhan, berbicara lagi sama Tuhan. Begini saja Tuhan, kalau saya baca buku doa ini sekali saja, buku doa itu isinya Bapa Kami dan Salam Maria. Dan saya tahu buku ini sama sekali aku belum pernah baca, nggak pernah lihat. Kalau baca sekali aja seharusnya nggak bisa. Jadi saya cobain Tuhan. Tuhan, kalau buku ini saya bisa baca sekali, hanya sekali baca, sekali lihat, sekali baca, langsung hafal, saya masuk ke Katolik. Sesudah saya baca dengan cepat Salam Maria dan Bapa Kami dan Salam Maria itu, saya langsung tutup bukunya, saya coba hafalkan. Dan ajaibnya,
Saya bisa bacakan Bapa Kami sampai selesai dan Salam Maria sampai selesai. Nas ilahin nas min saril wal wasi khonar alazi wasmi sufi surinat minal jinnati wan nas. Iya. Sempat diusir 1 tahun percaya Yesus, saya diusir sampai 3 kali diusir. 3 kali diusir. Tahun kedua saya pulang kampung, saya juga diusir. Tapi setelah saya diusir masih di perjalanan terjadilah gempa besar yang tahun 2009. Oh, yang di Padang itu. Iya, iya. Terjadi Halo, saya Bu Nita dari Sumatera Barat, Padang, orang Solo. orang Solo ya. Nama kecilnya siapa, Ibu? Nama Nita tetap. Nita ya, tetap dipanggil Nita ya. Ibu Nita dari Solo. Sebagai seorang Muslim yang awam, waktu masih kecil, kami dididik dengan iman yang teguh secara Muslim, sehingga terbentuklah karakter berkepribadian dengan suasana nuansa Muslim. Ya, Muslim. Jadi sampai sekarang keluarga masih di Solo ya? Keluarga, orang tua, bapak sudah almarhum, sekarang tinggal ibu, sudah tua di kampung. Tahun kemarin 2021, saya sempat pulang ke kampung, menemui orang tua. Ya puji Tuhan, memang lingkungan yang anti Tuhan Yesus, saya sempat tidak diterima dan diusir. Waktu itu memang sempat saya dengan suami berbeda keyakinan. Oh, sempat berbeda keyakinan. Suami agamanya apa? Saya menikah dengan suami masih berkeyakinan Buddha. Buddha ya, suami Buddha ya? Menikah secara Islam, namun dia kembali lagi ke Buddhis. Tetapi tahun 2003 dia ke Kristen. Nah, itulah awal mulanya. 2003 ya? 2003. Kenapa dia ke Kristen? Waktu itu Ada pengalaman apa yang dialami sehingga dia menjadi Kristen? Waktu itu usaha sempat hancur, bangkrut, dan dia sempat down dan dia mengalami Tuhan. Oh, dia mengalami Tuhan karena usaha bangkrut dan pengalaman buruk lah yang dialami. Dia mengalami Tuhan. Bisa saya tahu bagaimana dia menjadi percaya dengan Tuhan di suasana bangkrut dan keadaan tidak baik itu? Waktu itu dia sempat mau dipenjarakan dan ada suatu hamba Tuhan yang bukan kebetulan waktu itu dia punya adik dalam keluarga semua sudah percaya Tuhan Yesus, namun dia masih Buddha keras. Oke, bagaimana ibu bisa percaya dengan Tuhan? Apa yang dialami? Ya, waktu itu saya sempat bertentangan dengan suami sampai bercerai. Sampai bercerai ya? Ya, sampai bercerai demi iman. Namun karena suami adalah seorang Kristen yang taat, yang rajin berdoa, dan saat itu saya dijamah Tuhan dan saya pengen lagi rujuk kepada suami. Namun waktu saya mau rujuk dengan suami, saya berpikir hanya untuk tidak fanatik saja dengan Tuhan Yesus, hanya tidak fanatik saja dengan orang Kristen. Namun Tuhan Yesus ingin saya lebih menjadi anaknya. Waktu itu saya dijamah, ada suatu hal buruk yang dalam hidup saya yang saya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Waktu itu saya tantang Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus, Tuhan, waktu saya tidak fanatik lagi dengan orang Kristen, saya masuk ke perkumpulan Full Gospel. Saat itu saya terkesima dengan orang Kristen yang cerdas dalam Alkitabnya, yang menurut saya waktu itu orang sebego-begonya manusia di muka bumi ini paling bego orang Kristen. Tetapi waktu saya masuk ke komunitas orang Kristen, saya terkesima dengan mereka yang begitu hafal, yang begitu mengerti dan begitu tahu dengan Alkitabnya. Sedangkan selama ini saya percaya betul bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah, rajin mengaji, tetapi saya tidak tahu ayat-ayat di Al-Quran. Berarti ibu suka mengaji dulu ya? Suka mengaji. Ada 1 potong 2 potong ayat yang bisa dimunculkan?
Silakan. Surat ini aja, surat Anas ya. Silakan. Surat Anas ini adalah suatu surat yang dulu sering menemani saya waktu saya sedih atau saya sendirian. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasikhonnar, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, iya, terima kasih. Ini salah sedikit aja bagi orang-orang di seberang nanti bisa protes. Iya sih. Selalu protes. Padahal maksudnya itu yang dibicara ya. Tapi tidak apa-apa. Ini video saya. Terus apa yang dialami semenjak percaya dengan Tuhan? Tantangan apa yang dialami dengan keluarga? Sempat diusir 1 tahun percaya Yesus, saya diusir sampai 3 kali diusir. 3 kali diusir. Tahun kedua saya pulang kampung, saya juga diusir. Tapi setelah saya diusir masih di perjalanan terjadilah gempa besar yang tahun 2009. Oh, yang di Padang itu. Iya, iya. Terjadi gempa itu ya. Jadi ibu diusir, lari ke sini. Balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta, waktu itu tinggal di Jakarta ya. Terus apa kerinduan ibu sekarang? Kerinduan saya masih punya anak 1 yang masih muslim, yang memang notabenanya anak saya ini memang dulu pesantren dan dia memang seorang Islam yang pun. Ini anak kandungnya pesantren ya. Saya. Sekolah pesantren di mana? Dulu di Asidikia, Di? yang dia di Tangerang. Tangerang. Oh, anak Tangerangnya. Ada berapa anak? Anak saya 4. 4. Mereka masih muslim semua kah? Enggak, yang nomor 2 sudah pelayanan di gereja. Mereka sekarang sudah Kristen semua? Sudah. Waduh, Yang luar 3 biasa. sudah. Percaya dengan Tuhan mereka ya. Amin. Terus ada sesuatu yang dibagikan kepada penonton, mungkin kepada keluarga di Padang atau keluarga di Jakarta atau teman-teman atau atau saudara-saudara. Yang ingin saya bagikan kepada saudara keluarga yang belum percaya bahkan yang anti, percayalah Allah itu yang menjadi Allah itu yang adalah yang berfirman dan firman-Nya lah yang menjadi manusia. Firman-Nya yang adalah Allah sendiri dan firman itu sendiri dialah Allah itu sendiri. Itu yang kami percaya dan percayalah bahwa dengan Yesus yang menjadi manusia itu kita dapat mengikuti tauladannya. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa. Semua kita ingin berbuat baik, semua kita ingin menjadi benar, tetapi tanpa Yesus, kemauan iblislah yang terjadi. Itu yang saya rasakan. Tanpa Yesus. Kenapa ibu bisa bicara seperti itu? Karena dulu saya seorang Islam yang taat, seorang Islam yang rajin beribadah. Saya dulu apapun kegiatan, karena saya begitu rindu, begitu berkeinginan mengembalikan suami saya yang tadinya dari Buddha ke Islam menjadi mualaf yang sesungguhnya. Saya berdoa siang dan malam, tetapi itu tidak terjadi. Waktu saya setelah menjadi pengikut Yesus dengan kuasa darah Yesus, ya karena kuasa Yesus, kuasa darah Yesus itu yang sudah saya terima 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita waktu masih muslim, kalau tidak percaya Yesus, kuasa itu tidak akan pernah terjadi. Ini yang saya rasakan karena ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Kalau dulu saya berdoa seperti saya berdoa sendiri, menangis setiap malam untuk mengislamkan kembali suami saya, tetapi itu tidak terjadi. Tetapi begitu saya mengikuti Yesus, percaya Yesus, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, saya bisa lakukan. Bersama Yesus ya? Bersama Yesus. Ya, terus ada sesuatu yang mau dibagikan, dibilang kepada penonton hari ini? Kepada penonton, percayalah kepada Yesus. Tidak perlu engkau menjadi seorang Kristen, tetapi percaya Yesus. Berarti kamu telah melihat Allah itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian pertobatan muslimah yang meninggalkan kehidupan yang lama dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi pengikut Kristus, karena Dia adalah Allah yang mengasihi umatnya, dan juga Dia adalah Allah yang hidup
selalu menyatakan dirinya bagi orang yang percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Alkitab firman Tuhan, kalau teman-teman membacanya pasti akan menemukan kebenaran di situ. Kalau hanya kita mengutip ayat sana sini dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya nabi, Yesus hanya diutusan, tetapi tanpa iman dan kepercayaanmu kepada Kristus, maka apa yang kamu katakan itu adalah hanya hayalan saja. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang menuntun memimpin hidupmu adalah Alkitab, firman Allah, perkataan Allah itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan umat manusia yang telah berdosa. Karena kita akan kembali kepada Tuhan, yaitu dengan keadaan suci dan tanpa berdosa, maka Dialah yang datang menyelamatkan kita dan menerima Yesus, dan kita bertobat meninggalkan hidup yang lama dan menjadi pengikut Kristus. Karena itu percayalah, maka engkau dan seisi rumahmu mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus.